Sebelum kita tutup rakor pada sore hari ini, saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Halo guys, kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini kita akan membahas tentang fenomena sosok Gibran Rakabuming Raka yang lagi-lagi dihujat banyak orang, diteror banyak orang, didemo oleh banyak orang. Tapi banyak orang di sini tidak mewakili rakyat Republik Indonesia. Kita tahu rakyat Republik Indonesia yang cinta kepada Jokowi itu 80% lebih. Tentu kalau sudah cinta sama Jokowi, sudah merasa puas dengan Jokowi, maka eksistensi Gibran sebagai wakil presiden yang merupakan putra Joko Widodo, presiden yang ke-7 tadi, akan tertular kepada sang anak. Oke? Sehingga itu kasihan mereka yang membenci Gibran, yang demo kepada Gibran, yang meminta Prabowo agar memakzulkan Gibran. Tapi yang paling menarik di sini adalah saya mau membincang bagaimana kemudian Gibran membungkam para haters, membungkam para pembenci dengan tindakan ketika dia berpidato di tengah-tengah kepala daerah, di tengah-tengah pemimpin-pemimpin daerah, termasuk di hampir seluruh satker, ya. Tidak hanya pemerintah eksekutif, bahkan ada legislatif dan juga yudikatif. Nah, yang paling menarik guys, yang menurut saya perlu kita bahas adalah soal ada kode keras yang dilakukan oleh Gibran, memberikan tanda keras kepada seluruh kepala daerah bahwa pemerintah pusat dan daerah itu harus sinergi. Mungkin kita akan memandang bahwa pandangan seorang Gibran ini dia hanya ingin mengingatkan tentang betapa teamwork sebagai pemerintah, sebagai pengendali kekuasaan yang ada di pusat maupun di daerah agar bisa menjadi teamwork yang betul-betul baik, yang betul-betul kompak dalam rangka menjalankan tugas-tugas sebagai abdi negara. Tapi yang jangan dilupakan, beliau menyampaikan hal ini menjelang pencoblosan atau di masa pemilihan kepala daerah. Kalau saya sih memandangnya jangan-jangan Mas Gibran ingin kasih kode nih kepada orang-orang yang di daerah. Hey, kalian yang sekarang ini menjadi pejabat, baik bupati dan wali kota atau gubernur, baik sebagai bupati atau gubernur yang masih definitif, atau kalian yang statusnya sebagai pejabat wali kota, pejabat gubernur yang menggantikan sementara karena gubernurnya incumbent lagi mencalonkan. Ada tugas berat dari kalian. Istilah sinergi adalah kode. Kalian harus menangkan kepala daerah yang sinergi dengan Prabowo. Oke? Karena bahasanya Mas Gibran, tidak ada lagi program visi misi selain program dan visi misinya Prabowo. Sebagai simbol negara, tentu yang namanya Prabowo adalah presiden. Tapi sebagai politisi, Prabowo adalah politisi. Dia ketua partai dan partainya adalah Gerindra. Dan tentu ketika kemudian Gibran kasih kode ini, maka seharusnya kepala-kepala daerah jangan macam-macam. Jangan mucil-mucil. Jangan melakukan tindakan yang tidak sinergi dengan partai politik. Ini tinjauan politik ya, bukan tinjauan hukum atau tinjauan filosofi. Ini tinjauan pandangan orang berpolitik. Jadi jangan pernah kepala daerah yang ditugaskan saat ini menjabat itu kemudian mengakomodir dalam tanda kutip musuh-musuhnya Prabowo. Oke? Dalam hal ini adalah partai-partai politik yang tidak searah dan tidak sevisi dengan Gerindra. Oke, kepala daerah yang kebetulan calonnya adalah gabungan antara KIM ya, Koalisi Indonesia Maju atau apapun istilahnya. Misalnya kalau Golkar punya kepala daerah aman, kalau PSI punya kepala daerah aman, Gerindra punya kepala daerah apalagi calon-calonnya.
Yang kebetulan Nasdem berpotensi, ya kan? Tapi kan Nasdem tidak masuk dalam struktur pemerintahan nih orang-orangnya. Walaupun kemudian Nasdem menyatakan mendukung Prabowo. Ada juga kode-kode, misalnya kalau dari partai partai-partai yang mengusung Prabowo waktu lalu, mungkin PKB, tapi kan PKB juga sempat tidak sinergi. Namun karena PKB ketua umumnya sekarang sudah masuk di jajaran partai menteri, maka saya yakin itu juga mulus. Nah, memang kebanyakan calon-calon kepala daerah itu rata-rata adalah mereka yang diusung oleh partai-partai besar. Entah itu Demokrat, Nasdem, Golkar, ya, Gerindra, termasuk juga ada PDI di situ. Nah, tapi ingat, PDI tidak masuk di jajaran pemerintahan Prabowo Gibran. Bahkan PDI beberapa momen baik sebelum pemilu sampai dengan saat ini juga masih banyak yang melakukan tindakan oposisi, bahkan melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Prabowo. Dan itu terlihat dari aktivis-aktivis PDI yang jadi anggota DPR RI. Banyak yang mencuat-cuap mulutnya kemudian ketika mengkritik kepada menteri-menteri yang hearing bersama anggota DPR dari PDIP. Nah guys, menurut saya yang paling penting di sini juga coba kita perhatikan baik-baik pidato Mas Gibran di tengah-tengah kepala daerah yang dikumpulkan kemarin. Betul-betul Mas Gibran ini menegaskan kapasitas dia sebagai wakil presiden. Dia tunjukkan bahwa nyinyiran orang, julidnya orang, tuntutannya orang yang kemudian menghina beliau, memfitnah beliau, mencaci maki beliau dan meminta agar dimakzulkan. Justru Gibran mempertontonkan kewibawaannya sebagai seorang pemimpin meski di usia yang muda. Tanpa teks guys. Intinya apa yang menjadi pesannya Pak Prabowo itu dia sampaikan tanpa teks. Karena nggak mungkin Gibran menyampaikan sesuatu tanpa konfirmasi dari presiden. Karena Gibran walaupun dia menjadi presiden sementara ketika Prabowo berangkat ke luar negeri melakukan lawatan ekspansi untuk kegiatan kenegaraan, tetap saja Prabowo sifatnya memberikan tugas kepada wakil presiden. Karena ingat dalam Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa wakil presiden itu pembantunya presiden. Menteri-menteri pembantunya presiden. Jadi tidak ada istilah PLT presiden, tidak ada pejabat presiden. Yang ada adalah wakil presiden yang ditugaskan oleh presiden lewat surat keputusan. Oke guys, nah berarti pidato yang disampaikan oleh Mas Gibran adalah pidato Prabowo. Pidato yang disampaikan oleh Mas Gibran adalah representasi dari Presiden Prabowo Subianto. Sehingga itu kode, garis tegak satu komando, kode bahwa kita harus sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak hanya dalam kekontakan proporsionalitas dan profesionalitas kerja, tapi juga soal posisi politik. Yang Gerindra boleh, yang PSI ayo, yang Golkar nggak apa-apa, Demokrat bisa, Nasdem mungkin, PKB silahkan. Sementara partai-partai yang lain, partai-partai besar yang lain termasuk PDI, tunggu dulu. Bahkan nih di beberapa daerah termasuk di Sulawesi Utara, di tempatnya kami, ASN, pejabat-pejabat, bahkan aktivis PDI yang memiliki kekuasaan-kekuasaan tertentu dipanggil oleh kepolisian daerah untuk diperiksa. Berkemungkinan karena ada potensi tindakan korupsi atau sekaligus kode keras. Jangan terlalu macam-macam karena ada orangnya Prabowo yang sedang berkompetisi di Sulawesi Utara. Saya Bang Bil, Offside. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Penting ini Bapak Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia emas. Pemukulan gong yang nantinya akan menandakan penutupan acara yang luar biasa di hari ini. Baik, kalau sudah siap kita akan hitung mundur. 3, 2, 1.
Dengan demikian acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024 telah resmi ditutup.